Ada nggak kejanggalan-kejanggalannya, Mas? Boleh nggak diceritakan itu? Ya, sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya, stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, Nah, ini buktinya gini. nggak bisa dilipat, nggak bisa. Itu yang biru-biru coba diambil, Mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Nah, boleh ditunjukin, Mas. Ditunjukin dia. Iya. Nah, itu ijazah aslinya, gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya, Mas? Nggak bisa sama sekali. Iya, iya. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, nah ini ijazah aslinya Pak Benyamin. Nah, tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya, sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan prodi ijazah itu dengan map yang tidak bisa tekuk. Oh, jadi ini stopannya nih yang ada ininya ya? Iya, ini asli dari UGM ya. Ini asli dari UGM-nya ya, ada ini. Jadi ijazah itu masing-masing sudah tidak bisa ditekuk, tapi ketika dibawa di Polda itu ditekuk, itu kejanggalan tersendiri. Ada lagi ya, Pak? Beliau menggunakan stop map yang Warnanya kuning ya? warnanya kuning. Boleh nggak dilihat, Mas, di sini? Oh ya, Nah, dilihat ini. Dilihat videonya ketika Nah, ini kan dia dibawa. Nah, kemudian ini ditekuk. Oh, ini yang ditekuk ini. Nah, oh itu yang ditekuk ya, Mas ya. iya. Jadi stop mapnya model beginian, sehingga kalau kemudian itu dikasih ijazah asli nggak muat, gitu loh. Ukurannya ya. Ukurannya nggak muat, Oh, jadi ada lebihnya itu ya. karena ukuran ijazah yang dari UGM itu 35 cm kalikan 25 cm. Sedangkan kalau Stop map ini kan hanya untuk mengcover ukuran A4 aja ya. jadi kalau dimasukin amplop, dimasukin stopnya, maka bentuknya akan seperti apa? Akan ada lebihnya ya. Ya, karena ada lebihnya seperti ini, nggak muat. Nah, itu ada lebihnya kuning-kuningnya itu ya, Mas? Iya. Oh, ada lebihnya. Itu kejanggalannya ya. Iya. Oh. Jadi apakah indikasinya itu berarti apa, Mas, kesimpulannya? Ya. Dugaan saya Pak Jokowi nggak membawa ijazah asli ketika membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Oh, jadi ijazah aslinya tidak dibawa Ya. karena dari ukurannya juga nggak Dari ukurannya mungkin. nggak memungkinkan. Nah, kemudian pada posisi membawanya juga nggak bisa ditekuk ya. Dari posisi membawanya tidak menunjukkan itu sesuatu barang yang berharga yang harus dilindungi dengan cara menekuk. Oh, itu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilihat Mas Beni terkait dengan katanya Repository ya. Ya, repository itu apa, Mas? Ya, itu data di sistemnya UGM sana. Mereka ada repository di internet ya, dan data itu diupload di sistem tersebut. Nah, data Pak Jokowi itu juga mencurigakannya ini data itu kan diupload tanggal 12 Februari tahun 2019. Nah, ternyata setelah ada digeruduk UGM oleh para aktivis itu pada tanggal 14 April, itu kok tanggal 16 Aprilnya ini terjadi perubahan data gitu loh Di kan di UGM-nya. repositorinya itu. Oh, Dan itu tercatat dalam catatan jejak digitalnya. oh, jadi terekam di jadwal ada perubahan gitu. Oh, Gitu. oh Oleh gitu. karena itu apa yang sebenarnya sedang diubah dan kenapa UGM melakukan perubahan itu pasca, jadi UGM melakukan perubahan pasca digeruduk oleh para aktivis. Dulu ada
Guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku apa tuh kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termul itu siapa namanya? Siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis ternak Mulyono, kan termul Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga, guys. Ya, akan tergulung semua 8 orang ini, guys. Jadi termul yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Dr. Tifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana, guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana, guys, bukan Rosario, guys. Ya, ini menurut pendapat Muhammad Taufik, guys. Nah, jadi kita tunggu aja, guys, bagaimana perkembangannya lagi, ya. Ya, hai sobat politik, selamat datang kembali di channel Tikus Beranak. Isu lama tak kunjung padam kini kembali memanas. Kali ini muncul kesaksian mengejutkan dari seorang mantan mahasiswa UGM angkatan 80-an yang mengungkap detail teknis yang selama ini luput dari perhatian kita semua. Apakah ini bukti kuat atau sekedar teka-teki baru? Ya sobat politik, sebelum kita mengupas lebih dalam cuplikan tadi, alangkah baiknya sobat politik untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ya, di sini saya telah mengumpulkan beberapa poin penting mengenai cuplikan tadi. Yang pertama yaitu misteri stop map yang bisa dilipat. Ya sobat politik, salah satu poin paling krusial dalam kesaksian ini adalah masalah stop map. Menurut narasumber, ijazah asli UGM itu sangat kaku dan diberikan dalam stop map yang desainnya khusus agar tidak bisa ditekuk apalagi dilipat. Namun ada rekaman yang memperlihatkan Pak Jokowi membawa dokumen tersebut dalam kondisi ditekuk saat berada di Polda. Secara logika ijazah itu jika asli UGM, hal itu mustahil dilakukan tanpa merusak dokumennya. Poin kedua yaitu perbedaan ukuran ijazah vs stop map. Ya, bukan cuma soal ketekutan, tapi juga soal ukuran. Ijazah asli UGM memiliki dimensi 35 x 25 cm. Sementara itu stop map kuning yang dibawa Pak Jokowi dalam video terlihat jauh lebih kecil, seukuran kertas A4 biasa. Narasumber menegaskan bahwa jika ijazah asli dimasukkan ke dalam stop map tersebut, pasti akan ada bagian yang menonjol keluar atau tidak muat. Hal ini memicu dugaan yang kuat bahwa dokumen yang dibawa saat itu bukan ijazah asli. Poin ketiga yaitu jejak digital repositori UGM berubah. Yang tak kalah mencurigakan adalah perubahan data di sistem repositori internet UGM. Tercatat ada jejak digital yang menunjukkan perubahan data pada tanggal 16 April tepat setelah para aktivis mendatangi UGM. Pertanyaannya, kenapa data yang sudah diupload sejak 2019 tiba-tiba harus diubah di saat-saat krusial seperti itu? Apakah ada sesuatu yang sedang disesuaikan? Dampak hukum, 8 pihak terancam pidana. Sobat politik, Dr. Muhammad Taufik, seorang advokat senior, bahkan menyebutkan bahwa jika terbukti ada memanipulasi dalam legalisir ijazah ini, setidaknya ada 8 pihak yang bisa terjerat hukum pidana, mulai dari tim sukses, pihak KPU, hingga jajaran tinggi universitas seperti rektor dan dekan. Ini bukan lagi sekedar isu di media sosial, tapi sudah mengarah ke ranah hukum yang serius. Ya sobat politik, banyak netizen yang mulai bersuara.
Ada yang mengatakan bahwa sebangka-bangkainya disembunyikan pasti akan tercium juga. Rakyat berhak tahu kebenaran dari sosok yang telah memimpin selama 10 tahun terakhir. Transparansi adalah kunci agar bangsa ini tidak terus-menerus terbelah oleh keraguan. Nah, bagaimana menurut kalian sobat politik? Apakah bukti-bukti fisik seperti stop map dan jejak digital ini sudah cukup untuk menjawab keraguan publik semua? Tuliskan opini tajam kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Tikus Beranak agar kalian tetap mendapatkan asupan informasi politik yang berani dan transparan. Ya sobat politik, saya tidak lupa juga untuk membacakan komentar-komentar netizen mengenai cuplikan tadi. Ya sobat politik, ini dari saudara Sri Nureni, katanya selama menyimak perjalanan polemik ijazah dari pihak Jokowi agaknya tak ada data-data otentik. Ilmuwan ahliwan yang mengeluarkan hasil penelitiannya beda dengan pihak yang meragukan, sedangkan mereka makin hari makin menemukan kejanggalan yang menjurus ke kepalsuan. Bongkar terus sampai terus beneran. Teman-teman sobat politik, ini dari saudara Nur Salamsul, katanya ini baru alumni UGM yang asli, beda dengan alumni UGM yang pasar pramuka. Yang ini dari saudara Dastam, katanya ayo buktikan Jokowi salah apa benar, jangan hanya ribut setiap hari membangsakan bagi rakyat. Ini dari saudara Kiboy, katanya percuma hukum takut. Ini dari saudara Berlin Harap, katanya ijazah Joko Widodo tuh ada, tapi ijazah dari pasar minggu yang dicetak oleh para termulnya ya. Joko Widodo ijazahnya tuh palsu ya kan. Ini dari saudara Suhadi, katanya rakyat sudah cerdas, ijazah Jokowi ketika membawa ijazah ke Kapolda kok bisa ditekuk, berarti ijazah Jokowi tidak asli alias palsu. Tinggal tangkap Jokowi dan adili, hancur negara ini. Ini dari saudara Riyadi, katanya penjelasan tentang ijazah palsu sudah terang benderang, mau alasan apa lagi. Ini dari saudara Daroji, ini katanya itu semua buatan Jokowi, rektor dan lain-lainnya. Ya sobat politik, demikianlah komentar-komentar dari netizen. Jika kalian mempunyai komentar kritis lagi, silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Salam NKRI, saya Om Botak izin undur diri. Salam kebenaran.